Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sugito dalam program Ngetrip. Ngobrol edukasi seputar transportasi. Dari lantai 2 gedung BPTD di Jalan Patimura. Hari ini kita akan membahas bersama narasumber yang sangat kompeten, sangat expert di bidang transportasi. Dan tentu siapa dia? Kita akan kembali dan jangan kemana-mana. Ya Sobat BPTD, di studio podcast BPTD sudah hadir narasumber kita. Beliau sangat terkenal di dunia transportasi dan juga pendidik, dosen yang tentu insan perhubungan sudah tidak asing dengan Bapak yang satu ini. Beliau adalah Ahmad Wildan, ATD MSc, selaku investigator senior KNKT. Dan sekarang juga sedang mengajar di S2, Magister di STTD. Kita sapa dulu Pak Ahmad Wildan. Assalamualaikum Pak Ahmad Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya tadi juga memberikan materi di Subkaltim ya Pak ya? Iya tadi, iya. Berikan tentang kendaraan berkeselamatan. Nah ini cocok dengan diskusi kita pada hari ini. Ya Pak Wildan sangat expert di bidang KNKT yang tentu saja ini kita ingin mendengar bagaimana sih Pak kondisi jalan yang berkeselamatan dan kendaraan yang berkeselamatan yang memenuhi standar. Kalau kita bicara Kementerian Perhubungan kan juga punya tanggung jawab pada pilar ketiga untuk menguji kendaraannya baik, jalannya baik. Dalam persepsi Pak Wildan sendiri bagaimana melihatnya ini? Jadi yang pertama kalau kita bicara jalan berkeselamatan. Jalan berkeselamatan itu harus memenuhi 3 aspek ya. 3 aspek. Aspek pertama adalah bahwa sebuah jalan harus regulating road. Jalan itu harus sesuai dengan regulasinya. Harus sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah geometrik yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, ketika jalan itu enggak sesuai dengan regulasinya, kita masuk ke aspek kedua yaitu self-explaining road. Yaitu jalan yang bisa menjelaskan ada hazard apa. Karena ketika sebuah jalan enggak sesuai regulasinya pasti akan menimbulkan hazard. Hazard ya. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada pengguna jalan ada hazard. Misal nih, tikungan patah itu enggak boleh di dalam regulasi kita. Tapi itu ada. Nah, kita harus bisa menjelaskan kepada pengguna jalan di depan tikungan patah. Kemudian ada instruksi tambahan. Kecepatan maksimal 40 km per jam. Jadi speednya diatur ya? Iya diatur. Jadi jangan cuma misalkan daerah rawan kecelakaan, Rossi aja pernah jatuh di sini ya. Itu kan enggak jelasin apa-apa. Tidak edukatif. Enggak edukatif. Jadi yang namanya self-explaining road itu harus jalan yang bisa menjelaskan hazardnya apa, bahayanya apa, dan apa yang harus dilakukan pengemudi atau pengguna jalan agar enggak terpapar hazard itu. Kemudian yang ketiga, aspek yang berikutnya adalah namanya forgiving road, jalan yang memaafkan. Kalau sampai pengguna jalan celaka, ya jangan sampai fatal. Jadi ya celaka-celaka sih bisa aja. Makanya di negara maju itu sekarang nggak ada pakai zero accident. Adanya adalah vision zero. Vision zero. Jadi agak visinya ke nol. Visinya nol. Jadi celaka boleh, tapi jangan sampai meninggal atau luka berat. Itu yang sekarang targetnya di dunia ini adalah vision zero. Nah Indonesia harus masuk. Jadi kalau jalan berkeselamatan, kalau ada jalan yang nggak sesuai regulasinya, harus diberi perambuan, papan peringatan yang jelas, apa yang harus dilakukan, dan kalau sampai terjadi kecelakaan maka harus pasang guardrail, jalur penyelamat dan sebagainya akan memaafkan. Pak dari 3 aspek ini di Indonesia apakah sudah dijalankan dan di daerah-daerah dari pemantauan Pak Ahmad Wildan gimana? Kalau jalan-jalan kita tuh sebenarnya lebih dari 50-70% itu jalannya nggak sesuai, artinya unregulating itu ya. Karena jalan itu sudah ada sebelum regulasinya ada. Jadi jalan sudah ada sebelum regulasinya ada. Jadi misalnya jalan Dandeles segala macam itu kan sudah ada. Geometri itu sudah ada lah. Cuma kan regulasinya baru-baru kemarin. Artinya jalan itu banyak. Nah, kalau membuat jalan itu menjadi regulating itu urusannya PUPR. Cuma itu nanti butuh tantangan 2. Yang pertama finansial, yang kedua adalah spasial. Belum tentu itu bisa dilakukan karena spasialnya nggak ada lagi. Kemudian hambatan lahan juga? Hambatan lahan itu spasial tadi. Spasial, maksud di spasial ya. Jadi kalau finansial duit, kalau spasial itu berarti lahan. Lahannya nggak ada. Nah,
Kemudian kalau terkait dengan self-explaining road sama forgiving road, itu urusannya Kemenhub. Nah, dua sebenarnya ya Pak Iya. urusannya dari tiga aspek. Jadi sebenarnya harus bahu-membahu nih Pak. Nah, sinergi dan kolaborasi. Sinergi. Artinya gini, ketika Kementerian PUPR nggak sanggup membuat jalan itu menjadi regulating, Oke. maka itu jadi urusannya Kemenhub untuk self-explaining sama forgiving. Oke. Jadi Kemenhub harus bisa mendorong agar dua aspek ini berjalan. Harusnya. Jadi karena tadi kalau kita ingin membuat jalan itu berkeselamatan, jalan kalau nggak sesuai regulasi itu nggak apa-apa, tapi masyarakat diberitahu Oke. itu masalahnya apa dan harus ngapain. Nah, Tapi aspek anggaran juga menjadi penentu kan Pak biasanya. itu kan? jauh lebih kecil dibandingkan harus membuat unregulating menjadi regulating. Itu lebih murah, jauh lebih murah ya Iya. sebenarnya ya. Kita sebut low cost improvement. Low cost improvement. Ya Pak, kalau kita melihat bahwa di Indonesia tadi Bapak menyebut 70% ternyata belum regulatif begitu ya. Tetapi kan ini harus berjalan Pak. Iya. Aktivitas di masyarakat harus berjalan. Angkutan barang harus berjalan. Iya. Bagaimana menyiasati dan solusi konkret agar ekonomi berjalan dan juga keselamatan juga berjalan. Jadi gini, semua jalan yang unregulating tadi sebenarnya tidak berbahaya jika pengemudinya tahu cara mengemudi dengan baik dan benar. Ini menyangkut disiplin pengemudi dong. Bukan, knowledge dia. Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan mengemudi. Oke. Jadi semua produk otomotif itu sebenarnya bisa untuk melewati jalan-jalan seperti itu seharusnya. Cuma masalahnya pengemudi paham nggak cara menggunakan teknologi yang ada di situ. Oke. Makanya kita nemukan human error itu sebagian besar justru skill based error. Errornya disebabkan karena seseorang nggak kompeten mengoperasikan kendaraan. Contoh kayak Bawen kemarin. Bawean. Di Bawen itu pengemudi dari atas pakai gigi tinggi. Seharusnya Seharusnya dia rendah. pakai gigi rendah. Dia semua produk otomotif ketika melalui jalan menurun, gunakanlah adalah disebut dengan rem pembantu atau auxiliary brake. Bentuknya engine brake sama exhaust brake. Oke. Itu yang nggak dilakukan oleh pengemudi di Bawen. Oke, Pak, saya kembali kepada angkutan yang berkeselamatan yang juga kita hubungkan mungkin punya korelasi terkait dengan jalan yang berkeselamatan. Pak, konteks odol, Iya. over dimension dan overload ini kan juga arahnya kepada pengusaha. Iya. Pengusaha katanya ini karena faktor ekonomi, karena low cost, high cost dan lain sebagainya. Persepsi Bapak? Ya, jadi odol itu adalah hasil atau outcome dari sebuah sistem rantai pasok. Jadi Panjang ya. Iya, jadi artinya gini, di sistem rantai pasok itu akan ada kaitannya dengan tarif dan sebagainya. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa serta-merta memberantas odol tanpa memperbaiki sistem rantai pasoknya. Oke. Kita harus memperbaiki sistem rantai pasok sambil nanti odol akan hilang dengan sendirinya. Tapi kan rantai pasok ini kan sudah berjalan Pak, ada sinergi kolaborasi, bahkan 5 pilar juga berjalan dengan baik. Bukan gitu. Jadi sistem rantai pasok itu adalah terkait dengan pengintegrasian moda. Oh. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa angkutan barang di Indonesia itu adalah angkutan paling mahal dan gak efisien di dunia. Oke. Kita membawa sapi aja harus pakai truk, biayanya banyak. Jadi kalau bicara transportasi, Kementerian Perdagangan, Perindustrian juga ikut serta dong ya? Sistemnya yang ngatur sebenarnya Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Iya, distribusi. Contoh nih, itu semen yang diproduksi di Cilacap dijual di Bandung. Oke. Semen yang dijual di Cirebon dijual di Purwokerto, kan aneh. Ya. Kenapa kok harus sliver-sliveran kayak gitu sementara produksinya dibawa PT Semen Indonesia semua. Ya. Sapi dari Jawa Timur bawa ke Jawa Barat bawa ke Jawa Timur itu bolak-balik. Ini yang saya sebut dengan ada sistem rantai pasok yang nggak bekerja ini. Kemudian semuanya harus lewat jalan. Kenapa nggak lewat kereta atau lewat kapal dan sebagainya? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama. Jadi beban jalan terlalu berat. Masukan Bapak kepada pemerintah dalam hal ini untuk mencarikan solusi? Ya mendesain sistem jaringan logistik. Saya waktu ke Laos itu di sana, jalan-jalan di sana itu daya dukungnya hanya 5 ton loh. Dan saya jarang lihat yang jalannya rusak. Kenapa? Karena semua angkutan barang lewatnya sungai. Tapi pelabuhan-pelabuhannya bagus-bagus banget. Jalannya tapi truk kecil-kecil semuanya. Yang berat-berat itu lewatnya sungai semua. Oke. Jadi mereka udah terintegrasi bagus. Baik, Pak, kan topografi wilayah kan di Indonesia berbeda-beda. Saya masuk di Kalimantan Timur. Iya. Banyak hazard yang juga mungkin terkendala para pengemudi angkutan barang, para pengusaha. Iya. Contoh, Pak,
Wildan juga melakukan investigasi kaitan turunan Rapa. Iya. Nah ternyata itu kan banyak aspek yang harus dibenahi. Menurut Bapak? Jadi waktu di investigasi Rapa kan saya sampaikan bahwa Balikpapan ini 80% adalah perbukitan. Perbukitan. Itu jalan. Elevasinya tinggi. Elevasinya tinggi, itu kota yang nggak ramah untuk kendaraan besar. Itu saya sampaikan. Gitu ya. Yang jadi masalah lagi di sini kendaraan besar banyak banget karena Balikpapan adalah kota industri. Kota industri. Akhirnya apa? Kita cuma bisa ngatur melarang truk masuk. Ketika melarang masuk, kalau nggak boleh masuk terus saya di mana? Akhirnya pada di jalan-jalan. Oleh sebab itu rekomendasi KNKT kan adalah agar dibuat freight center. Freight center. Di freight center terfokus itu di satu tempat, di Pak ya? satu tempat. Di Oke. sana itu ada kontainernya berhenti, ngisi SPBU, ada ngekirkan, istirahat, mau diperbaiki dan sebagainya. Itu di sana. Jadi mereka nggak di jalan-jalan pada berkeliaran, pada letak itu di pandangan mata nggak bagus dan juga menimbulkan ketidakselamatan. Ini peran di jalan. pemerintah atau peran swasta Pak untuk mendesain agar freight center itu ada di satu lokasi sehingga memang mobilitas kendaraan angkutan barang bisa berjalan secara maksimal? Itu peran Kementerian Perhubungan. Peran Kementerian Iya, Perhubungan. karena yang untuk freight center terminal barang itu urusannya Kementerian Perhubungan, bukan urusan daerah. Di daerah lain ada benchmark Pak untuk bisa itu? Saat ini belum ada, makanya saya waktu itu saya kan minta agar di Rapak ini jadi pilot project. Pilot agar project. ditiru di Tanjung Mas, di Tanjung Priok, di tempat lain banyak yang harus disediakan. Karena saya lihat yang namanya trailer-trailer itu diparkir di sembarang-sembarang tempat itu. Oke. Itu bahaya Pak, kenapa? Nggak ada yang ngawasi, akhirnya pada dicuri. Iya. Itu iya. yang pada bocor-bocor yang kecelakaan itu karena apa? Glad hand-nya itu dicuri orang terus. Oke. Yang twist lock-nya yang menyebabkan Bos Indomaret meninggal, Oke. itu karena twist lock-nya dicuri. Ya. Karena dia geletak-geletakan di pinggir jalan gitu aja. Oke. Jadi Rapak itu solusinya adalah freight center. Freight center. Dan ada persepsi yang berkembang dan sekarang sudah menjadi keputusan legislatif Pak bahwa akan ada flyover. Bagaimana dong? Membuat flyover di jalan menurun itu namanya meningkatkan resiko. Tambah meningkatkan resiko Iya, sebenarnya. coba belajarlah di flyover Kretek tuh. Kita itu melakukan kesalahan fatal di situ. Oke. Sebuah jalan menurun, kemudian dibuat flyover, didengarkan dikit, kemudian diturunkan. Maka elevasinya makin tajam. Oke, sebagai orang yang expert di bidang KNKT itu tidak jadi rekomendasi Pak? Oh sama sekali enggak. Itu akan meningkatkan resiko. Makanya yang di Salatiga itu kita tolak. Oke. Salib Putih itu mau dibuat flyover, jangan, enggak boleh. Oke. Karena itu akan meningkatkan resiko kecelakaan. Pak, Kemenhub-Hubdat ini kan punya UPPKB atau jembatan timbang yang juga mengukur dan menilai, melakukan pengawasan. Mungkin Bapak punya masukan kaitan bagaimana sih pola kerja pengawasan jembatan timbang sehingga nanti kendaraan-kendaraan itu bisa diatur secara maksimal dan memenuhi unsur keselamatan. Kalau saya pikir, saya kadang-kadang bingung ya, kenapa kita harus bikin jembatan timbang di jalan-jalan gitu. Seolah-olah truk-truk besar itu kita nggak tahu dari mana mau kemana. Oke. Kenapa nggak kita katakanlah di Tanjung Priok kita jaga di sana. Semua truk-truk yang overloading, odol itu kan ada keluarnya dari Tanjung Priok. Di Cilacap, di Pelabuhan Cilacap ya semua truk odol yang lewat di flyover Kretek itu keluarnya dari Pelabuhan Cilacap. Artinya Bapak Cegat aja di sana di pelabuhannya. Oke, artinya di sana dibuatkan dulu semacam JT Mobile begitu Pak? Nggak usah, permanen. Dan permanen. Terintegrasi. Jadi itu bagian ada custom, ada macam-macam. Lah salah satunya adalah jembatan timbang. Jadi yang keluar dari pelabuhan itu nggak boleh odol. Kan harusnya bisa. Karena barang-barang dari sana. Sama-sama Kemenhub. Ya barang-barang dari sana semua, nggak ada yang keluar dari mana. Oke. Semua truk odol itu keluarnya dari pelabuhan. Oke, Pak, itu kan regulasi yang mungkin saklek ya, yang mungkin saklek. Tapi kan faktanya Pak, karoserinya berbeda dan lain sebagainya. Sehingga bisa saja Pak, dimensinya diubah dan loadnya juga bertambah dan lain sebagainya ketika masuk ke daerah. Apapun kendaraannya, siapa pun mau beli di mana karoseri. Yang pentingnya dia ngambil barangnya dari mana. Oke. Barang itu kan asalnya kan dari sana, dari pelabuhan semuanya. Oke. Mau semen, mau gula, mau sembako, semuanya dari sana distribusinya. Kalau masalah besi, cegat aja di Krakatau Steel sana. Oke. Apa susahnya? di semen Indonesianya aja kan di pabrik-pabriknya. Iya. Artinya kan kita udah tahu dia dari mana ke mana. Oke. Pak, kita ingin menggugah bahwa
pengusaha juga harus mempunyai jiwa dan memiliki aspek keselamatan kendaraannya secara maksimal dong. Iya. Jangan secara individu saja. Iya. Nah, saran Bapak untuk pengusaha yang belum mungkin Pak, ini kan merupakan culture yang berbeda dengan luar negeri. Kalau Bapak di luar negeri kan semua aspek keselamatan menjadi the best yang pertama. Di gimana Pak? Jadi di dalam Undang-Undang LHJ kan disebutkan bahwa semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Layak jalan. Nah, Oke. persyaratan layak jalan itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui KIR. KIR itu untuk menentukan persyaratan layak jalan. Oke. Sementara untuk menentukan persyaratan, menjamin bahwa memenuhi persyaratan teknis itu adalah tanggung jawab dari perusahaan. Mereka harus melakukan daily inspection, mereka harus melakukan pre-trip inspection, mereka harus melakukan maintenance secara teratur dan sebagainya. Iya Pak Ahmad Wildan, kalau perusahaannya itu sebenarnya agar mendapatkan secara teknis kendaraan yang berkeselamatan tuh harus dilakukan apa Pak ya? Jadi gini, ketika seorang pengusaha membeli bus atau membeli truk, ada hal yang harus dia perhatikan. Pertama nih, dia harus minta manual pengoperasian. Manualnya. Dua, ya. minta manual pemeliharaan. Oke. Tiga, minta manual kelistrikan. Lah nanti manual pengoperasian serahkan kepada pengemudi. Semua pengemudi harus bisa membaca ini dan melaksanakan. Kalau enggak kamu training. Yang manual pemeliharaan Tanggung jawab perusahaan training ini ya? perusahaan. Oke. Dan itu tanggung jawabnya ATPM gratis. ATPM itu include Pak ya? Gratis iya. Oke. Misalkan saya beli mobil Scania itu ya. Maka Scania wajib melatih yang pengemudi saya untuk bisa sampai bawa Tapi itu. memang sudah berjalan nggak Pak itu? Sudah. Dan Hino semua ATPM itu menyediakan uang. Masalahnya perusahaan tahu nggak itu? Mekaniknya dilatih, cara memaintain, membaca, melaksanakan manual ada dan gratis. Oke. Pak, kita kembali ke Kalimantan Timur khususnya Balikpapan. Pak, Balikpapan ini kan topografi wilayahnya elevasinya tinggi-tinggi. Yang sebenarnya edukasi yang paling tepat untuk para pengemudi dan juga para pengusaha apa sih Pak? Yang pertama adalah agar mereka bisa melakukan namanya daily inspection dan pre-trip inspection. Periksalah kendaraan sebelum beroperasi. Periksalah kendaraan sebelum beroperasi. Terutama di sistem remnya. Sistem rem. Yang kedua adalah ajari mereka cara mengemudikan kendaraan besar di jalan menurun. Oke. Jadi kalau mereka menerapkan dua hal ini, insya Allah nggak pernah akan ada kasus remblong di. Tapi faktanya Pak, pengemudi itu kan senang dengan gigi tinggi Pak ya? Karena nggak tahu mereka. Karena tidak tahu. Nggak punya knowledge. Kalau punya knowledge mereka nggak berani. Karena ingin cepat mungkin Pak? Bukan, karena mereka nggak tahu. Nggak tahu. Termasuk turunan Rapak ya? Nggak tahu mereka. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Mereka hanya nggak ngerti resiko yang akan saya hadapi kalau seperti ini, mereka nggak tahu. Oke. Karena ketika saya memberikan pelatihan, mereka kaget, saya baru tahu. Oke. Pak, kalau melihat dari topografi wilayah Balikpapan sebenarnya kalau benchmark di luar Kaltim kan rata-rata kan jalannya flat Pak. Di Kaltim sendiri kan kalau mendesain satu pola keselamatan bertransportasi kan juga agak susah. Gimana menurut Bapak? Ya jalan seperti Kaltim ini di jalan-jalan di Eropa, di Amerika, di Jepang juga banyak. Oke. Dan mereka itu katakanlah seperti di Jepang ya. Di Jepang itu ada kasus remblong dalam 5 tahun itu 2 kali mereka jadi geger. Ketika di Indonesia tahun 2022 aja ada 5.200 kasus remblong biasa aja kan. Ini jadi masalah adalah apa? Karena pengemudi kita itu nggak mengerti caranya melalui jalan menurun dengan baik. Pada saat saya diskusi dengan Myros tentang remblong di Indonesia, mereka kaget kok bisa pengemudi truk bus remblong. Lah kan teknologinya udah bagus semua. Nah itu karena di Malaysia sendiri semua pengemudi dipastikan ngerti caranya. Oke, Pak, itu tanggung jawab siapa? Kadang kita menjudge, menyalahkan pengemudi padahal dia capek, letih dan lain sebagainya Pak. Sekarang gini yuk, jadi rekomendasi KNKT ya pertama nih. Bahwa pengetahuan tentang teknik mengemudi di jalan menurun serta pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi itu harus masuk dalam mekanisme ujian SIM B1 dan B2. SIM B1, B2 harus masuk? Harus masuk. Karena apa? Kita harus bisa memastikan kamu bisa meriksa kendaraan bis dan truk sistem remnya enggak sebelum berangkat. Oke. Kemudian kamu bisa caranya turun dengan baik dan benar enggak bawa ini. Kan jalan kita kan banyak yang naik turun. Ya. Kemudian yang kedua, masukkan hal itu, kedua hal tadi ke SKKNI pengemudi bus dan truk. Jadi semua pelatihan pengemudi bus dan truk, semua sertifikasi bus dan truk itu
Basisnya adalah dari hal tadi, itu dipastikan ada. Harus ada ya. Nah ini di sini ranahnya Kemenhub. Kemenhub. Artinya desain dalam ketentuan peraturan dan peraturannya sudah ada sebenarnya. Jadi SKKN itu kan ada di BNSP. BNSP hanya mengakomodasi. Lah yang merubah ini adalah dari inisiatif dari instansi teknis kemudian akan merubah bersama asosiasi yang lain. SKKN ini dirubah, dimasukkan. Ini BNSP udah minta coba dibuat inisiasi. Kalau BNSP nggak bisa merubah itu, yang bisa merubah adalah asosiasi dengan diinisiasi oleh Kemenhub. Bapak sudah pernah mengajukan semacam naskah akademik untuk itu? Sudah. Sudah. Bahkan saya sudah membuatkan SKKK, standar kompetensi kerja khusus untuk bus Transjakarta. Oke. Karena di SKK ini nggak ada. Dipakai, Pak? Dipakai di Transjakarta. Oke, dan ini bisa dijadikan tolok ukur daerah-daerah lain? Ya nggak bisa, jadi itu harus dibuat SKK ini. Artinya dari SKK Jakarta, Transjakarta itu Kemenhub bisa menginisiasi agar SKK ini pengemudi bus dan truk Indonesia diperbaiki. Oke. Pak, Kaltim jadi ibu kota negara dan transportasi juga menjadi stressing bagi Kementerian Perhubungan untuk membuat desain smart mobility. Menurut Bapak desain yang baik karena kan di sana nanti akan ada listrik, nanti ada ya center point dan lain sebagainya dan terintegrasi konektivitas kendaraannya. Menurut Pak Wildan pandangannya gimana sih? Ini merupakan kesempatan bagus ya. Jadi kita jadi punya model. Punya model. Kota yang bagus, yang ideal. Jadi semua jalan akan ditata sesuai hierarkinya. Semua kendaraan yang beroperasi di sana dipastikan kondisinya. Di sana ada namanya MPD, Maintenance Planning Document. Jadi semua kendaraan umum yang di sana itu akan di-maintain sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh ATPM-nya dan sebagainya. Sehingga nggak akan ada miss. Oke. Jadi Bapak ikut memberikan sumbangsi pemikiran dalam hal ini? Sejauh ini KNKT belum diajak. Kalau diajak senang banget. Iya. Tapi ini desain yang menjadi rule Pak ya nanti ya? Seharusnya ya. Jadi kita kan punya finding ya. Hal-hal yang membuat celaka transportasi darat kita mulai di jalan bagaimana, di pengemudi bagaimana, di kendaraan bagaimana. Kalau IKN mau belajar dari itu, KNKT welcome banget. Artinya ini jangan sampai ada di IKN. Gitu kan. Pak, closing statement Bapak untuk Kementerian Perhubungan karena tadi Bapak menyebut bahwa banyak tugas fungsi dan transportasi ini Kementerian Perhubungan. Apa pesan yang harus disampaikan? Sebenarnya di Kementerian Perhubungan ada 3 isu utama yang menjadi tantangan Kementerian Perhubungan. Yang pertama terkait dengan keselamatan. Keselamatan ya. Ini untuk perhubungan darat ya, saya bicaranya udat. Jadi keselamatan angkutan jalan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan itu jadi masalah pertama. Ini harus menjadi perhatian. Yang kedua adalah masalah angkutan perkotaan. Angkutan perkotaan. Gimana caranya? Saum Pak, dalam bentuk saum? Ya, bagaimana caranya agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan perkotaan. Perkotaan di sini adalah angkutan massal. Dan sudah ada by the service di Jakarta. Itu harus dimasifkan. Seperti Transjakarta itu harus dimasifkan. Yang ketiga adalah mengenai logistik. Jadi bagaimana sistem transportasi logistik kita itu berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi PR-nya Kemenhub itu 3. Gimana menyelesaikan 3 hal tadi gitu loh ke depan. Dan ini sudah berjalan atau ada plan-nya Pak? Ini saat ini kalau saya lihat blueprint-nya belum ini ya, saya belum melihat sebuah blueprint yang bagus ya. Ini harus dibuat sebuah blueprint yang bagus. Kira-kira keselamatan jalan dan ASDP mau kemana? Terus angkutan perkotaan nanti ini mau seperti apa, kemudian yang sistem rantai pasoknya logistik mau gimana caranya. Dan mudah-mudahan itu bisa dijalankan dan dibuat blueprintnya setelah Bapak talkshow di podcastnya BPTD Kaltim ini. Terima kasih Pak Wildan karena waktu harus membatasin kita dan mudah-mudahan di lain waktu Bapak kunjungan ke Kaltim kita akan melakukan talkshow kembali di podcast BPTD Kaltim. Ya. Sobat BPTD, demikian tadi Bapak Ahmad Wildan, investigator senior KNKT yang tentu saja memberikan pandangan, memberikan wawasan dan mudah-mudahan ini menjadi referensi dan kasanah keilmuan bagi kita
kita agar apa-apa yang menjadi saran Bapak Ahmad Wildan dapat direalisasikan. Khususnya yang terakhir di closing statement Pak Ahmad Wildan bahwa Kemenhub punya 3 tugas yang sangat besar, yaitu kaitan dengan logistik, kaitan juga transportasi darat dan danau dan penyeberangan dan lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi stressing bagi perencana di Kementerian Perhubungan, dan jalan yang berkeselamatan, orang yang berkeselamatan itu akan bisa tercapai. Saya Sugito dan Bapak Ahmad Wildan mengucapkan terima kasih, dan kita berjumpa lagi di waktu dan lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.